Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 4 Februari 2023. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita menjalani kehidupan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita pagi ini, kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu atas kemurahan dan kasih Tuhan yang terus dinyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dalam persekutuan kami pagi ini, merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami, penuntun dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan untuk memahami apa kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami renungkan pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Lukas pasal 6 ayat 17 sampai dengan 19. Ayat yang ke-19 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Amin. Tema kita, Tuhan sanggup memulihkan. Saudara-saudara, seorang pemuda bernama Owen sedang mengalami sakit yang cukup parah. Ia selalu berusaha untuk mencari kesembuhan dan bahkan sudah banyak uang yang dikeluarkan. Mulai dari berobat ke rumah sakit, dokter, praktek, obat kampung, sampai pergi ke dukun yang diyakini bisa menyembuhkannya. Tapi sayangnya ia tak kunjung sembuh, sehingga ia mulai berputus asa dan pasrah dengan keadaannya. Namun seorang sahabat bernama Ganti datang dan menguatkannya untuk dengan sungguh berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Ia pun berdoa dengan sungguh dan ia pun pulih kembali. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, banyak orang dalam perikop ini juga sudah berusaha mencari kesembuhan ke berbagai tempat, namun mereka tak kunjung pulih. Hingga suatu ketika kabar tentang Tuhan Yesus tersebar luar bahwa dia sanggup memulihkan sakit penyakit. Banyak orang dari seluruh Yudea, Yerusalem, pantai Tirus, dan Sidom datang untuk mendengar pengajarannya, dan apa pula yang rindu untuk disembuhkan. Dengan kepercayaan mereka berusaha menjamah atau menyentuh jubah Tuhan, karena pikir mereka cukup menjamah jubahnya maka mereka sembuh. Tuhan Yesus menyatakan kuasa dan kasih-Nya dengan menyembuhkan semua orang sakit dan kerasukan roh jahat itu. Usaha mereka tidak sia-sia karena Tuhan menyembuhkan mereka. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ada di antara kita atau sanak keluarga kita yang sedang sakit. Mungkin kita pernah mengalami keputusasaan dalam sakit penyakit yang dialami. Namun kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan apapun sakit yang kita alami. Teruslah berdoa kepada Tuhan membawa pergumulan kita. Sembari berusaha, maka Tuhan akan memulihkannya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur padamu Tuhan pada saat ini. Waktu yang begitu indah Engkau anugerahkan kepada kami untuk bersekutu,
mendengarkan sabda kebenaran-Mu Tuhan, di mana kami diajarkan untuk terus mengandalkan Engkau dan terus menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Allah Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami, memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami dapat melakukan dan menyelesaikan berbagai tanggung jawab dan rencana hidup yang Engkau karuniakan kepada kami masing-masing. Allah Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami, dengarkan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.